Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13, ayat 32 yang berkata demikian. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada dua pesan Tuhan bagi kita yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, tentang akan adanya gelombang besar yang akan terjadi di depan kita. Gelombang ini berasal dari laut yang tenang, namun dapat menjadi besar ketika digoncangkan oleh suatu kekuatan. Berbicara tentang gelombang, memang dapat memiliki dua pengertian. Gelombang kegerakan kuasa Tuhan yang akan melanda dan melawat negeri kita melalui gereja-gerejanya, atau gelombang seperti tsunami yang dapat menerjang segala apapun yang ada di depannya dan tentunya berakhir pada suatu kehancuran. Apapun jenis gelombang yang akan terjadi di depan kita, Tuhan sudah memberikan suatu tuntunan untuk apa yang harus kita lakukan sejak sekarang ini. Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang biji sesawi, yaitu suatu biji yang sangat kecil, bahkan dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Namun apabila biji ini ditanam dan bertumbuh, ia akan menjadi sebuah pohon. Dan pohon ini bukan hanya menjadi sebuah pohon yang biasa, namun menjadi pohon yang berguna. Daunnya yang rimbun dan cabang-cabangnya yang kuat membuat burung-burung datang dan bersarang pada pohon itu. Apa yang dapat kita tangkap melalui pesan-pesan Tuhan dalam renungan hari ini? Yang pertama, sesuatu yang kecil dapat menjadi kekuatan besar ketika digunakan dengan tepat. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 43 mengatakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Bagi Goliat, sosok Daud yang berdiri di depan matanya sambil membawa sebuah tongkat di tangan merupakan suatu pelecehan. Ia berharap orang yang akan tampil menghadapinya itu adalah sosok yang kurang lebih sama besarnya dengan dirinya. Namun ternyata yang muncul di hadapannya hanyalah seorang anak muda yang perawakannya kecil, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Namun kita semua tahu bahwa akhirnya Goliatlah yang tewas di tangan Daud. Apabila Daud muda,
tidak menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, dan tidak menangkap maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya, maka ia hanya akan menjadi seorang anak muda Yahudi biasa, seperti rata-rata kebanyakan orang di Israel pada waktu itu. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Daud, dengan kekuatan Roh Allah, lewat pengurapan minyak yang ia terima melalui Nabi Samuel, ia bergerak menangkap rencana Tuhan dan melakukan kehendaknya, sehingga sosok Daud menjadi pribadi yang menggoncangkan dunia, disukai oleh Allah dan manusia, sekaligus disegani dan ditakuti oleh para lawannya. Seorang pemimpin yang sangat berpengaruh. Ketika Tuhan menetapkan diri kita sebagai pemimpin-pemimpin, jangan lihat sosok kita yang kecil dan tidak ada apa-apanya. Memang manusia cenderung melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Pilihannya, apakah kita mau menangkap rencana Allah yang besar, ataukah memilih untuk menjadi orang biasa yang kecil seperti rata-rata kebanyakan orang. Yang kedua, benih yang tidak ditanam akan tetap menjadi benih. Dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 14 mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil. Selama biji itu tidak ditanam di dalam tanah, maka biji itu akan tetap menjadi sebuah biji yang sangat kecil dan tidak memiliki fungsi apa-apa. Namun, ketika biji tersebut ditanam, ternyata biji tersebut memiliki kapasitas untuk menjadi besar, bukan hanya tanaman sayuran biasa, namun menjadi pohon besar, di mana orang-orang dapat bernaung di bawahnya, dan burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Selama kita tidak memberikan diri kita untuk ditanam di bait Tuhan, ataupun kita tidak membangun suatu kedalaman hubungan dengan Tuhan, maka kita hanya akan tetap menjadi seperti biji sesawi yang kecil itu. Fungsi sebuah biji sangat terbatas sekali, sedangkan kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk suatu tujuan yang kecil, melainkan untuk melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan di bumi ini. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Gideon hanya akan menjadi seorang Gideon kecil yang hidup dalam kekhawatiran, namun ketika ia meresponi pilihan Tuhan atas dirinya untuk memimpin suatu kegerakan besar, yaitu membela bangsanya untuk mengusir Midian yang menjajahnya selama itu, maka Gideon yang biasa-biasa saja menjadi Gideon yang besar di tangan Tuhan. Seseorang akan menjadi apa di kemudian hari, tergantung dengan siapa ia membangun hubungan hari ini. Akan menjadi seperti apa kita kelak di kemudian hari, tergantung dengan siapa kita membangun hubungan sejak sekarang. Tuhan mau kita menjadi seorang yang senantiasa membangun kedalaman bersama Dia, sehingga rencananya, isi hatinya, dapat kita tangkap dan wujudkan. Demikian pula, akan menjadi seperti apa anak-anak kita kelak. Semuanya tergantung di tangan siapa anak tersebut dipersiapkan. Tuhan telah menetapkan kita sebagai pahlawan-pahlawan yang mempersiapkan anak-anak kita. Dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 4 mengatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang ketiga, ombak yang kecil dapat menjadi gelombang yang sangat besar. Seperti yang telah disampaikan di awal, apapun jenis gelombang yang akan datang, baik itu gelombang yang merusakkan ataupun gelombang lawatan Tuhan, kita sudah mengantisipasinya dengan baik. Yang diperlukan adalah apakah kita sudah menjadi biji yang tertanam
atau bahkan sudah menjadi sebuah pohon yang kuat, berakar dan memberkati, sehingga ketika banjir besar datang melanda, itu tidak dapat menggoncangkan pohon yang kuat berakar. Sebaliknya, ketika gelombang lawatan Tuhan yang datang atas bangsa kita, maka sebagai gerejanya, kita kedapatan siap untuk menyambutnya dan ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan biarkan biji itu tidak tertanam. Hari-hari ini, Tuhan panggil kita semua untuk menjadi alat yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang dahsyat, bahkan juga menjadi seperti pohon yang berakar, kuat, dan tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, renungan ini mengajarkan bahwa setiap kita, sekalipun merasa kecil dan tidak berarti, memiliki potensi besar jika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biji sesawi yang kecil bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Begitu juga hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk rencananya yang besar. Ada 3 hal penting yang harus kita renungkan. Yang pertama, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar jika dipakai oleh Tuhan. Daud adalah contoh nyata bahwa seseorang yang tampaknya lemah bisa menjadi pahlawan besar ketika dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, benih yang tidak ditanam akan tetap menjadi benih. Kita harus berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam firman-Nya, dan siap dipakai untuk pekerjaannya. Yang ketiga, ombak yang kecil bisa menjadi gelombang besar. Kita harus siap menghadapi tantangan dan juga siap menyambut lawatan Tuhan dengan menjadi pribadi yang kuat dalam iman. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tidak hanya diam sebagai benih, tetapi bertumbuh dan menjadi terang bagi dunia. Saat kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, kita akan menjadi pohon yang berakar kuat, memberi perlindungan bagi orang lain, dan tidak tergoncangkan oleh badai kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami, bukan sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti, tetapi sebagai biji yang dapat bertumbuh besar dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tanamkan kami dalam rumah-Mu, kuatkan akar iman kami, dan bentuklah kami agar kami bisa bertumbuh menjadi pribadi yang berakar, kuat, tidak tergoncangkan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah ya Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.